Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel? Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it. But it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel? Well, I'm just a boy with a broken toy, all lost and coy. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. And you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Welcome Novi, thank you Novi ya. Iko. Thank you. Hari ini dipimpin sama host kita ya Andrew ya. Thank you Novi sekali lagi ya. Ya, oke. Thank you. Halo teman-teman Jakarta, salam apa ya? Surabaya itu apa ya? Salam bonek ya. Saya ini bonek ya teman-teman, kayak logonya Prudential ya, bonek ya teman-teman ya. Oke, thank you buat kesempatannya Ko Erison. Kita nggak sengaja ketemu di Ritz-Carlton, saya langsung ditodong ya. Ko Erison memang pinter like closing on the spot ya. Jadi kalau closing on the spot mesti belajar dari Ko Erison. Oke, sebelumnya ini aku langsung sharing ya Ko ya. Boleh, silakan langsung sharing aja. Oke, panggung dikasih di aku. Oke, teman-teman, salam kenal. Mungkin sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Namaku Novi. Umur masih muda kok ya teman-teman ya, masih 31 tahun. Gitu. Jadi saya memulai bisnis di Prudential memang sejak zaman saya masih muda kayak gitu ya. Sekarang masih muda sih teman-teman ya, cuma baru punya 2 anak aja gitu. Oke, teman-teman, sorry hari ini saya mungkin nggak terlalu banyak materi. Saya percaya kalau di English Better ini gila orangnya, hebat-hebat semua. Malam ini pagi ini saya nggak bermaksud untuk mengajari. Jadi mungkin teman-teman saya lihat banyak yang muda-muda ya, banyak yang di English ini ya, gitu. Oke, jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Saya juga akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Jadi mungkin kalau mungkin ada yang kurang setuju atau sependapat, tetap kalian percaya sama leader kalian. Karena gimana di bisnis Prudential itu leader itu pasti memberikan yang terbaik teman-teman. Gitu. Oke, kita sepakat ya teman-teman ya. Oke, aku nih sodok blank ambek historiku di Prudential. So aku nih nggak pernah hafal tahun ambek prestasiku. Oh iya, Jadi aku mau sharing sedikit. Sabar ya, kita ambil punya profilnya tadi ya. Oh, profilnya terlalu serem ini masalahnya ini. Oh, serem kok ini saya lah kok iki yo. Bentar ya, kita buka dari ini aja ya, sebentar ya. Gue agak sedikit bingung. Aku ini juga lupa loh, aku join di Prudential tahun berapa. Waktu berjalan dengan cepet ya. Kayak gitu. Bisa nggak? Bisa. Wait. Gue jadi kaget gue ntar ya. Kita ada chat WA aja ya. Kok by the way, kok ini umur berapa toh? Kok muda? Oh, 23 gue. Berapa? 23 kita. Oh gila, memang ya. Kita nggak boleh tua di sini sis. Kalau tua kan repot kita. Iya. Bentar ya. Nah, oke. Kelihatan ya? Oke, iya. Oke, thank you. Jadi, sorry teman-teman, saya itu agak memang tidak terlalu menghafal dengan angka-angka. Soalnya saya itu bukan
orang yang tipe analis ya. Kalau mungkin saya pernah tes kepribadian saya itu lebih ke sanguin dan kolerik teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman lihat muka saya ini memang suka senyum gitu. Jadi mau sama nasabah kuncinya ya senyum, mau diamui ya senyum gitu loh. Ya kan. Jadi saya join di Prudential itu 2013 teman-teman. Kenapa saya join di Prudential? Saya ini sebenarnya kalau mungkin teman-teman lihat background saya ini kan SPG, teman-teman tahu ya kalau SPG itu yang bagi brosur di mall-mall gitu loh teman-teman. Ya, jadi saya memulai bisnis di Prudential SPG ini kenapa? Karena pada saat itu orang tua saya itu kebetulan lagi menurun kondisinya sehingga saya disuruh untuk bayar kuliah sendiri. Jadi waktu itu saya cari kerjaan yang agak fleksibel itu ya saya tawarin SPG ya saya ambil gitu teman-teman ya. Nah saya kerja itu berarti saya kuliah 2009 teman-teman gitu. Jadi saya kurang lebih di SPG kurang lebih 4 tahunan ya teman-teman ya. Kalau saya flashback di dunia SPG saya, gajinya ya not bad teman-teman ya. Saya sebulan itu saya kerja dari pagi ya, itu saya bisa dapat sekitar 7,5 sampai 10 juta setiap bulan teman-teman. Gitu. Jadi waktu saya ditawarin join di Prudential, kebetulan kan sama partner hidup saya yang sekarang pacar saya. Jadi dulu tuh saya itu direkrut jadi pacar, jadi asisten magician-nya, jadi agent-nya, dan sekarang jadi istrinya. Pokoknya dia komplit lah gitu ya kan. Jadi waktu itu saya waktu ditawarin juga ya saya bukan menolak ya, bukan nggak pernah menolak rezeki. Cuma saya waktu itu berpikir ya saya masih nyaman dengan kerjaan saya. Tapi berjalan seiring waktu kerjaan saya ini kan full ya teman-teman ya dari pagi. Saya tuh kerja itu jangan bayangkan gaji segitu tuh cuman sampai sore. Saya tuh kerjanya sampai 10 malam kayak gitu loh. Jadi ya kalau dihitung-hitung ya memang ya sekitar segituan lah ya kalau memang di waktu dulu kan UMR enggak segitu besar ya aku ya kayak gitu. Jadi saya waktu direkrut juga ya karena pas pacar saya ya saya join. Tapi teman-teman saya itu enggak kayak bukan yang klik yang bukan BOP kayak mungkin teman-teman lakuin ya gitu. Jadi jujur waktu AJ itu saya enggak lulus. Memalukan ya teman-teman ya. Tapi lihatin aja, saya itu cuma mau mengaku dosa aib saya enggak lulus aja saya bisa prestasi apalagi teman-teman yang lulus AJI gitu loh. Saya itu harus buka aib saya gitu loh, ya kan. Jadi waktu tes kedua akhirnya saya lulus teman-teman ya. Nah, saya join di Prudential tahun 2013 itu waktu itu saya masih part time ya teman-teman ya. Karena jujur saya lulusan hukum Surabaya ya kan. Jadi waktu itu orang tua juga punya cita-cita yang tinggi buat kepada saya supaya saya bisa lanjut di dunia hukum. Tapi waktu karena pacar saya itu ngajakin saya di asuransi ya saya jujur saya diem-diem teman-teman. Dilemanya anak muda itu adalah karena waktu usia saya masih belia ya, jadi saya memang kurang banyak ya teman-teman ya. Saya kebetulan juga keluarga yang sederhana, dibilang kaya juga enggak, dibilang kiri juga enggak gitu ya. Ya middle lah ya gitu. Cuman jadi keluarga saya juga dari background yang anti asuransi gitu. Nah, berawal dari 2013 itu saya sebenarnya API 30 juta itu sebenarnya kan kalau dulu UM kan nutup kakinya suami saya kan. Nah, saya itu beli polis sendiri teman-teman. Gitu loh. Itu menyebabkan kenapa saya itu part time. Saya harus punya cicilan uang kuliah saya dan saya juga harus nyicil asuransi. Gitu. Sehingga saya bilang sama suami saya, "Loh, saya nggak bisa full time. Kalau saya full time terus yang bayar kuliah saya siapa? Asuransinya saya kan nutup kaki kamu kapan hari. Terus yang bayar siapa?" Gitu. Jadi waktu itu saya part time di Prudential. Gitu. Nah, di 2014 saya waktu itu kalau nggak salah Juli 2013, sorry. Saya waktu dulu kan saya naik sepeda motor ya teman-teman ya, gitu. Jadi saya waktu naik sepeda motor, alhasil waktu itu saya accident teman-teman, saya patah dan itu menyebabkan saya akhirnya dipaksa untuk tidak bekerja selama kurang lebih 2 bulan teman-teman, kayak gitu. Jadi pada saat itu memang yang saya baru lihat ya teman-teman ya, kalau Prudential ini yang memberikan saya income gitu. Nah, berawal dari saya ini tidak punya market, saya memulai bisnis di Prudential ini dengan canvassing teman-teman gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu kalau kita flashback, saya itu dulu masuk toko-toko ya teman-teman ya, saya nawarin asuransi kayak gitu kan ya, karena zaman dulu itu kan kayak orang itu mungkin
ini menurut saya ya, kalau zaman dulu itu mungkin orang kayak anti asuransi ya, kayak gitu. Kalau sekarang ini kan orang sudah punya asuransi, tapi bagaimana caranya kita ini sebagai agent kita bisa mengedukasi nasabah supaya mereka punya proteksi yang bagus gitu. Nanti saya akan sharing di belakang kayak gitu. Ya, jadi kalau saya flashback dulu, saya itu kan fasing terus, teman-teman. Hina ya, teman-teman ya. Kalau flashback ini kayak dulu kerja saya SPG ini di Mall Asia, sekarang itu harus panas-panas gitu ya, teman-teman. Tapi saya jalani, teman-teman, karena waktu itu saya kan saya pacar saya, suami saya ini kan juga magician, teman-teman ya. Jadi dia juga waktu itu kita sempat show di beberapa kota, dan kebetulan pada saat itu saya kok berpikiran wes gini lah, kita coba extend lah, kita coba, kan kalau kita nggak punya market kan kita harus cari way out gitu loh, maksudnya kan ya nggak bisa kita cuman diem terus habis itu ya kalau ada kita tawarin enggak ya enggak gitu kan, maksudnya kayak kita ini kan udah komitmen mau kerja ya bener-bener terjun gitu loh. Jadi waktu itu saya minta extend di luar pulau, saya bilang sama klien saya, aku extend aku mau jalan-jalan, aku bilang gitu. Tapi sebenarnya saya kerja, teman-teman. Nah waktu itu saya Guys, sinyal gua hilang atau Novi ya? Ya, Oh. putus. Ya, Oh, udah balik lagi. Oke, Lanjut. sinyalku jelek aku. Sinyal putus ya, Cok ya, bener ya? Ya, putus. Tapi suara sih udah oke lagi sih, Cik. Tapi nge-freeze ya. Putus. Ini masih ke-freeze nggak? Nge-freeze. Nah, oke, dah, oke. Udah. Nah, ini nge-freeze lagi. Ini flyernya tutup aja kali ya. Iya, tutup aja. Oke. Nah, enakan spotlight aja. Enakan lihat muka lu daripada lihat flyer terus, Novi. Udah oke. Lanjut. Ya, oke. Jadi berawal saya itu canvassing itu di Kalimantan ya, teman-teman ya. Waktu itu karena kota Kalimantan itu berasap gitu kan ya. Jadi saya tuh kayak kabut putih gitu loh, teman-teman ya. Bukan di Swiss yang hujan salju, bukan, ini asap, teman-teman. Jadi saya benar-benar di sana itu ya agak pedih mata dan kayak agak sesek juga gitu lah. Tapi saya coba masuk dari satu toko dan satu toko, alhasil waktu itu teman-teman saya bisa dapat kurang lebih APS saya kalau nggak salah ingat itu sekitar 200 juta. Soalnya saya waktu itu dapat AUM Bali Lombok kalau nggak salah kayak gitu. Jadi saya akhirnya dari situ merasa oh ya kan saya ini kan closingnya juga 30 juta kan, jujur memang karena saya closing diri sendiri. Saya nggak pernah langsung kayak closing langsung sama nasabah. Itu benar-benar waktu pertama kali saya itu di Kalimantan. Jadi PD-nya saya meningkat sehingga saya karena closing sendiri. Jadi saya ini lebih kayak semangat on fire. Nah, sejak saat itu akhirnya saya mulai full time di Prudential sampai sekarang ya, teman-teman ya. Nah, berbicara soal perjalanan di Prudential, memang saya nggak bilang di bisnis ini, kalau bagi saya ya, saya memulai dengan canvassing memang nggak gampang ya, teman-teman ya. Kalau dibilang berapa banyak orang yang nolak kamu, saya nggak bisa ngitung. Tapi kalau teman-teman tanya berapa nasabah kamu, saya tahu nasabah saya 381, teman-teman. Tadi saya baru ngecek kayak gitu. Jadi saya nggak pernah tahu nasabah saya yang nolak itu, sudah saya nggak pernah ngitung karena terlalu banyak ya kayak gitu ya. Gitu. Oh, cok gitulah 381 itu titik loh, teman-teman. Tapi teman-teman di tahun 2016 saya ini kan upgrade ilmu terus kan ya. Saya selalu ikut kayak seminar, saya selalu orangnya mau belajar. Di 2016 kalau nggak salah 2017 saya lupa tahunnya. Saya itu mulai belajar karena saya merasa agak capek di canvassing. Akhirnya saya itu belajar minta referral, teman-teman. Jadi sekitar 2014 sampai 2016 atau 2017 saya itu full canvassing. Jadi saya itu keliling Kalimantan, Ambon, sampai di Flores, NTT, semua saya canvassing. Saya sudah pergi ke pulau-pulau di Indonesia gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang belum pernah pergi di luar negeri memang waktu itu. Jadi saya canvassing dan saya merasa kayak saya agak capek, sehingga saya memutuskan untuk saya belajar dari salah satu speaker, saya lupa speakernya siapa, dia mulai belajar dari referral kayak gitu. Nah, apa sih yang saya lakukan selama saya di Prudential ya, teman-teman ya? Pertama, saya ini sebenarnya bukan, kita kalau ngomong, saya kebetulan kan jualan ya, teman-teman ya. Kalau suami saya memang ke building team. Jadi kalau saya sih bukan yang saya jago-jago banget jualan. Kembali lagi, kebetulan saya ini Kristiani,
puji Tuhan semua itu pasti berkat dan karunia Tuhan. Kita ini manusia, kita cuma mengandalkan Tuhan. Saya sampai sekarang itu nggak pernah sampai berkeluh kesah ya, kadang ya ngomel-ngomel dikit lah ya, tapi maksudnya saya selalu bersyukur ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya itu punya prinsip gini, kalau nasabah ini nggak closing sama saya, ya atau ya saya menganggap itu bukan berkat saya gitu. Jadi saya itu nggak pernah beban teman-teman, saya tuh happy gitu loh. Saya itu nggak pernah sampai beban, aduh ya memang lah ya manusia merasa eman ya ada lah eman gitu, tapi ya udahlah, saya merasa itu bukan berkat saya, ya udah Tuhan akan kasih saya berkat di tempat lain kayak gitu. Nah saya mulai banyak dapat referral itu karena memang saya lebih banyak jual servis ya. Jadi kenapa nasabah itu beli di saya ya, karena dia beli seorang novi kayak gitu. Jadi saya itu kalau servis nasabah saya, ini cara kerja saya ya teman-teman ya. Saya kalau kebanyakan nasabah saya kan banyak dari luar pulau. Jadi kalau mereka datang atau mau berobat kan mereka rata-rata ke Surabaya dulu atau ke Jakarta atau ke luar negeri kayak gitu kan. Nah, jadi saya itu selalu servis mereka mulai dari penjemputan. Saya kan benar-benar servis mereka, jemput mereka, nemenin mereka ke dokter. Ujung-ujungnya misalnya nggak klaim, saya temani mereka untuk masuk rumah sakit sampai selesai lah. Saya selalu menemani nasabah saya. Yang itu yang saya lakukan selama bertahun-tahun ini ya teman-teman ya. Jadi saya sebenarnya bisa aja sih kayak cuman via call aja gitu ngatur ya bisa. Cuman saya memang lebih kepingin ya, saya kan juga nganggur ya teman-teman ya, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya udah ya saya temani mereka aja kayak gitu. Jadi saya ini punya hubungan yang sangat baik dengan nasabah-nasabah saya kayak gitu. Nah, berawal dari referral itu sebenarnya pada saat itu ada saya di salah satu kota di Kupang di NTT, itu ada klaim yang nggak cair teman-teman. Waktu itu klaim jantung, dia pasang ring tapi waktu itu kondisi kritisnya nggak cair gitu. Nah, pada saat nasabah mengalami hal itu, saya ngecek berkasnya kan, ternyata di dalam bacaan dari gambar jantungnya itu tidak ada interpretasi sehingga tidak cair. Itu sudah nggak cair 1 tahun loh ya teman-teman ya. Saya itu agent baru, bukan agent baru ya. Saya juga nggak pro banget masalah klaim, tapi saya itu punya saya ini kan orang hukum. Saya itu merasa bahwa kalau klaim nggak dibayar itu pasti ada alasannya. Nggak mungkin nggak. Saya yakin Prudential pasti punya alasan gitu. Nah ternyata setelah saya cek kan interpretasinya nggak ada. Kemudian pas saya balik di Surabaya, di Rumah Sakit Premier Dr. Jeffrey itu saya nemui dokternya galak banget ya teman-teman ya, tapi akhirnya saya berhasil ngomong dan dia mau menuliskan interpretasi. Singkat cerita saya klaimkan di Prudential dan Prudential cair loh teman-teman ya. Jadi luar biasa loh teman-teman, Prudential ini walaupun sudah telat klaimnya selama 1 tahun, tapi kita bisa ngajuin tinjau ulang untuk keterlambatan klaim kayak gitu. Jadi saya merasa oh ya gila loh ya, ternyata klaimnya bisa cair gitu loh. Nah jadi pada saat itu saya sebenarnya berpikir juga sih, logika ya, nasabah ini udah sakit jantung. Kalau saya bantu juga, dia mau ikut sama saya juga nggak bisa, kan sudah sakit gitu loh. Tapi nggak tahu pada saat itu saya itu punya hati yang saya pingin benar-benar bantu dia, kayak gitu. Dari akhirnya setelah klaim itu cair, nah saya mulai banyak beberapa direferensikan dari kenalan-kenalan dia juga seperti itu. Jadi mulai saya punya jaringan nasabah di kota tersebut gitu teman-teman ya. Jadi saya selalu menservis nasabah mulai dari klaim ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya nasabah sekarang ya mungkin lebih dirangkul, lebih diopeni lah ya kalau kita ngomong ya. Karena kita nggak pernah tahu nasabah ini sometimes bisa mereferensikan sama teman-teman dan itu jauh lebih gampang teman-teman. Makanya saya tuh merasa kayak saya PCC 6 bulan itu nggak susah. Lah wong sing nyari nasabah itu nasabahku gitu loh. Jadi ya itu proses branding ya teman-teman ya. Kita yang penting kalau saya bekerja dengan hati tulus, Tuhan itu nggak tutup mata kok. Dia pasti ngasih berkat lebih buat kita kayak gitu. Nah selain itu saya juga selalu punya rangkuman untuk nasabah saya. Jadi setiap nasabah yang saya handle itu saya punya catatan mereka. Tiap tahun polisnya mereka apa aja dan semua polis walaupun di luar Prudential saya yang pegang kayak gitu. So saya selalu saya belajar ya. Saya ini bukan tipe orang yang suka ngetik-ngetik, tapi saya belajar ngelihat polis, bikin rangkuman dan lain-lain sehingga nasabah ini merasa lebih happy. Nah, kan saya juga tahu banyak nasabah di luar sana yang nggak gampang ngeluarin polisnya kayak gitu. Tapi saya selalu berusaha. Saya ngomong sama nasabah saya, Coach,
Koko Mbak Cici ini kan polisi banyak kayak gitu. Nah, Koko ini Mbak Cici kan ya sibuk ngurusi kerjaan. Kebetulan Novi ini kan memang kerjanya di Prudential gitu loh. Nah, kalau Cici Mbak Koko nggak keberatan loh ya, polisi Cici boleh nggak tak rangkum no, tak buat no catatan gitu loh. Jadi Cici itu tahu bahwa polisi Cici itu ikuti kapan, berarti bayari kapan, manfaatnya apa gitu loh. Jadi supaya kan Cici sama Koko lebih gampang juga mantaunya. Jadi saya itu juga simpel aja ngomong, pokoknya cepat-cepat ngomong aja sama nasabah. Apa yang saya mau ngomong ya saya ngomong gitu loh. Jadi nasabahnya beberapa sih kebanyakan welcome ya, sehingga mereka juga oh iya, kadang mereka kalau pas nggak sibuk ya mereka langsung ngeluarin polis. Kalau sekarang itu kan gampang tuh teman-teman, ada Wido Pulse. Wes itu bukaan ya Jarono. Kamu bisa lihat semua polisi-polisi DE, kamu bisa bantu review. Jadi saya kebanyakan kalau selling, saya nggak pernah jual produk. Saya selalu lihat dulu mereka punya apa gitu loh. Jadi saya selalu menjual sesuai dengan kebutuhannya dia apa gitu loh. Even mungkin polisnya dia ikut nggak terlalu besar pun saya juga nggak masalah gitu loh. Saya punya catatan dan itu saya pegang setiap tahun kayak gitu. Jadi kadang nasabah saya kalau yang punya polis lain juga misalnya Manulife itu mereka tanya jatuh temponya sama saya itu bulan berapa karena saya punya catatannya mereka. Tapi di sisi lain saya kelebihannya apa? Saya bisa gampang reselling sama mereka kayak gitu. Nah, kebanyakan nasabah yang ikut sama saya itu saya handle seluruh satu silsilah keluarga. Jadi kalau saya dapat papanya, mamanya, anaknya, cucunya, besannya semua itu ikut sama saya kayak gitu. Nah, saya selalu punya hubungan yang baik lah dengan mereka kayak gitu. Nah, hubungan yang baik itu selain saya servis mereka, saya juga kasih rangkuman, saya juga ucapin ya teman-teman ya untuk ulang tahun, nggak harus teman-teman kayak kasih barang ya kan, tapi saya nggak membiasakan ngasih barang ya, kecuali ya nasabah saya kalau ngasih ya saya sungkan lah ya, saya juga kasih gitu. Tapi saya selalu ucapin mereka hal-hal simpel seperti itu perlu kita nut ya teman-teman ya. Kadang nasabah itu merasa mungkin nggak diperhatikan. Saya melakukan hal ini selama 2017 sampai sekarang. Dan alhasil yang saya lakukan ini adalah menurut saya membuahkan sangat hasil. Karena apa? Nasabah kurang potensi lapse dan surrender itu kecil banget. Karena mereka beli polis bukan karena sungkan. Saya kan nggak kenal sama mereka. Gitu loh. Jadi mereka benar-benar ngerti produk yang asuransi yang mereka beli kayak gitu. Jadi potensi lapse dan potensi untuk surrender itu kecil. Ya ada, tapi nggak banyak dibandingkan dengan sebelumnya seperti itu. Jadi saya kalau misalnya saya ketemu kalau dulu kan saya kan canvassing, kalau sekarang saya ketemu sama nasabah ya saya tinggal chat aja, saya tinggal ajak ketemu. Jadi mereka juga mungkin udah branding ya. Dan saya ini tipe orang yang nggak suka maksa. Saya nggak pernah nodong nasabah saya, ayolah Koci, ikutlah sejuta lah. Saya nggak pernah gitu. Karena selalu ketika saya prospek adalah saya mengibaratkan kalau saya di prospek gitu. Saya tipe orang yang nggak suka maksa, nggak suka ngejar. Saya nggak pernah ngejarin nasabah saya kayak gitu. Jadi saya sebelum melakukan apa ke nasabah saya coba balikan dulu ke saya. Kira-kira kalau saya digituin nyaman nggak? Tapi nggak ngejar itu bukan berarti nggak follow up loh ya teman-teman ya. Follow up loh ya teman-teman ya. Jadi kalau saya biasanya saya udah prospek itu kurang lebih saya kasih waktu tergantung ya. Kalau saya di luar pulau gitu 2 hari paling cepet paling lambat bisa jadi besoknya saya langsung datang karena saya kan nggak lama di sana. Saya biasanya cuma 14 hari di sana 10 sampai 14 hari. Saya kurang lebih 2 hari saya udah follow up ke dia gitu. Tapi kalau nasabah-nasabah yang sering saya temui ya saya biasanya nemui dia 5 hari. Nanti kalau saya nemui dia langsung kan kesannya kita ini kayak nggak ada kerjaan gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan di Prudential ini kerjanya itu kayak nyantai gitu loh ya teman-teman. Kerjanya itu kongko-kongko. Kerjaan saya itu tiap hari itu kongko-kongko sama nasabah, cerita. Nggak melulu masalah bahas asuransi gitu. Tapi kadang sometimes mereka akhirnya mulai nyerempet masalah asuransi ya mereka kan biasanya tanya ya apa kerjaanmu di asuransi ya saya mulai cerita kayak gitu. Nah kalau memang mereka ada potensi rekrut saya akan merekrut teman-teman. Tapi kebanyakan memang kalau saya merekrut itu rata-rata agent saya itu udah punya case gitu. Jadi saya biasanya masuk dari saya selling. Kalau mereka memang punya potensi saya bisa rekrut saya akan rekrut. Tapi mereka kerekrut itu dengan sudah punya case kayak gitu. Nah, jadi yang saya lakukan setiap hari. Nah, kalau misalnya nasabah saya kan kalau di luar pulau kan cuma 10 sampai 14 hari ya. Jadi sisanya itu saya di Surabaya ya nggak ngapa-ngapain juga gitu loh ya. Tapi saya selalu punya jam kerja ya teman-teman ya. Kerjaan di Prudential ini bukan berarti kayak oh ya saya
Ya tergantung cara berpikir kita ya. Kalau saya ini berpikir Prudential ini bisnis. Saya berbisnis di Prudential, saya anggap saya buka toko. Saya punya jam kerja, teman-teman. Gitu. Saya selalu punya jam kerja, misalnya jujur teman-teman, kenapa saya ini tidak kerja ikut orang? Saya ini nggak bisa bangun pagi, teman-teman. Saya itu kerja SPG itu dari jam 10 kan ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa kalau justru bangun jam 7. Dulu kalau saya kawin, saya kan saya sebulan pertama hidup di mertua saya, atau saya menderita karena apa? Saya kan harus bangun lebih pagi daripada dia, gitu. Saya itu nggak bisa kalau harus bangun pagi, makanya that's why saya bukan sombong nggak bisa ikut kerja orang, bisa, cuman ya saya sakit kepala kalau saya kurang tidur kayak gitu loh. Jadi saya sampai hari ini saya punya jam kerja, teman-teman, karena saya memposisikan saya ini pebisnis gitu loh. Saya mungkin hari ini juga kalau nggak mau kerja ya bisa aja gitu, tapi kan saya merasa juga ngapain gitu loh. Saya pernah komplain kan sama suami saya, ya biasa lah ya perempuan ya, minta ini dituruti enggak mau. Saya bilang, bun aku nih capek kerja, aku tak pensiun aja. Buaya ngomongnya gitu. Nah gitu ya, ngomong, ya enggak apa-apa lah kamu pensiun dia ngomong gitu. Terus aku bilang, oh ya. Nah, enggak lama kemudian setelah saya ngomong itu COVID, teman-teman. Jadi benar-benar saya tuh kayak dikurung di rumah, saya enggak ngapa-ngapain juga, saya cuma prospek, cuma via chat dan lain-lain. Saya tuh stres, saya enggak bisa. Saya tuh tipe orang yang dulu saya diramalkan sama subuh, itu saya tuh show-nya kambing, tapi harinya itu hari monyet. Jadi memang saya tuh suka di luar, kayak gitu. Saya jarang ada di rumah, gitu loh. Jadi saya akhirnya memutuskan, oh ya, saya harus punya jam kerja. Nah, saya selalu punya jam kerja, ya karena ini kantor saya sendiri ya, saya kadang jam 9, jam 10, ya pokoknya jam-jam average jam segitulah, kayak gitu. Jadi saya selalu punya jam kerja sampai sore, teman-teman, kayak gitu. Ngapain aja di kantor? Ya saya di kantor, karena kalau saya di rumah kan kadang anak saya nanti ini gini, akhirnya kan saya kan banyak godaan kan ya teman-teman ya. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, kebetulan anak saya udah 5 tahun, jadi saya udah ngomong sama dia, mami harus kerja, mami punya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu mami punyamu, kayak gitu. So anak saya tuh ngerti, saya puji Tuhan saya diberkati, saya punya anak yang sangat pengertian. Jadi dulu kalau saya mau kerja kan dia nangis gitu kan ya, apalagi kalau saya mau berangkat keluar pulau, saya naik pesawat saya nangis loh teman-teman ya. Saya tuh merasa kayak aduh cek nolongsoy sih aku ninggal anakku kayak ibu macam apa, tapi saya tahu saya ini berjuang untuk anak saya kayak gitu loh. So hari ini saya punya banyak waktu untuk mereka, ya bisa aja saya nggak kerja, tapi saya punya komitmen lah ya, saya sendiri sampai cuma saya akan kerja, Sabtu Minggu saya punya anak-anak saya, itu anak-anak saya dan suami saya teman-teman ya, gitu. Jangan lupa suaminya, nanti suaminya diambil orang gitu. Jadi kalau saya pribadi yang saya lakukan adalah ya saya selalu activity. Ngapain sih di Prudential ya? Saya kadang chatting teman, ngopi, cerita-cerita, ya kadang kalau misalnya ada acara sekolah anak saya, ya saya selalu ikut gitu kan ya. Kesannya sebenarnya saya ini kayak agak pengangguran, tapi saya menjalani hal itu setiap hari. Ujung-ujungnya itu kerjanya banyak. Kan kerjanya agent ini kadang saya mesti ke rumah sakit, mesti ngisi form, dan lain-lain. Terus habis itu saya belum lagi, saya kan handle juga asuransi lain, maksudnya nasabah saya kalau kemarin kayak ngeklaim ya Prudential, dia punya asuransi Aksa Mangrove, otomatis kan saya juga akan membantu menguruskan, saya juga ngurusin kayak gitu-gitu. Jadi kerjaannya juga banyak, ujung-ujungnya ya full kayak gitu loh. Jadi saya yakin lah ya kalau di Enrich ini semuanya semangat ya gitu. Nanti kita harus ketemu di New York ya teman-teman ya. Saya tuh stres loh teman-teman ya, 2 tahun terakhir ini saya nggak pergi itu, saya PCC, tapi saya 2019 itu saya nggak pergi karena 2019 saya itu hamil gitu, dan saya harus melakukan tugas kuliah saya untuk melahirkan. Jadi saya waktu itu hamil nggak bisa pergi kayak gitu, karena sebelumnya saya keguguran. Jadi saya akhirnya nggak pergi. 2019 itu tuh Berlin, 2020 udah COVID. London, saya tuh pingin sekali ke London, nggak bisa. 2021 saya kejar London juga nggak bisa. Aduh, aku nih sampai hopeless. Nah, sekarang 2022 New York. Saya belum pernah punya visa ke New York, jadi saya itu benar-benar kerja. Nah, saya selalu men-set goal saya, teman-teman. Makanya goal setting itu penting seorang menurutku. Karena saya selalu berjalan dengan goal saya. Gitu. Kalau kita mikir omset ya, saya ini termasuk agent yang prestasinya juga ngincipi prestasi Prudential. Jadi mulai dari elit aku yang ngincipi, mari itu startup biasa ngincipi, elit juga ngincipi, double startup pun tak ngincipi semua sampai PCC. Nah PCC mesti mau ngincipin di bawah ya, mau di PCC tok gitu loh. Karena enggak enak teman-teman ya, karena kan kita ke luar negeri
bayangin di pesawat tuh berapa hari, waktu saya di Santorini, saya ingat saya berangkat hari Jumat, saya datang hari Minggu, saya sampai mikir hari Sabtuku di mana ya, jadi aku nih kayak habis waktu di pesawat gitu loh. Jadi kalau cuma Star Club kan pendek ya, kalau double Star Club apa namanya, kalau PCC kan 2 negara masih oke lah kayak gitu. Jadi saya selalu setting goal saya, karena kalau saya mikir Desember, Januari, nol maneh, mateng kon. Siapa sih mau di prospek? Bener ya teman-teman ya. Teman-teman pas mikir gitu tuh ya. Siapa yang dising tak prospek? Siapa nasabah sing tak odong lagi nih? Saya juga nggak tahu teman-teman. Tapi saya selalu ngeset. Misalnya saya satu bulan 200 gitu. Nah, saya selalu ngeset seperti itu. Jadi saya sesuaikan karena kan saya tahu bulan-bulan misalnya ngeset itu nggak sembarangan ya. Saya misalnya Maret ya. Maret saya tahu biasanya kadang ada tripnya Prudential, April kayak gitu-gitu. Ya itu saya omsetnya saya kecilin. Kan nggak mungkin 200 dibagi rata itu nggak masuk akal gitu loh. Jadi karena saya tahu bulan-bulan yang saya tahu saya nggak kerja, ya saya kecilin omset saya kayak gitu. Jadi saya udah tahu ritme cara kerja saya ya teman-teman. Nah, berbicara soal selling, yang pertama adalah hubungan. Saya selalu nomor satu kan hubungan gitu. Jadi apa namanya? Ketika nasabah udah bahas asuransi sama saya itu akan menyelesaikan kerjaan saya. Jadi saya cuma butuh waktu nggak lama untuk bahas masalah asuransi. Nah, pertama kebanyakan saya akan review polisnya mereka. Mereka udah punya apa aja. Ketika saya review, saya selalu info, Koce, polisi kok itu wapi. Nah, aku nggak pernah ngelek-ngelek asuransi lain ya teman-teman. Nah, tapi aku akan mereview ini loh manfaat CCC kok. Manfaat CCC ini kayak gini, kayak gitu. Jadi apa namanya? Mereka ya aku nggak ngerti mereka ngerti apa enggak, pokoknya aku ngasih terakhir kesimpulan itu paling penting karena aku selalu jelas terakhir total UP-nya Koko adalah sekian gitu, total sakit kritisnya Koko adalah sekian kayak gitu. Nah jadi baru kalau misalnya mereka udah punya lengkap kesehatan kritis jiwa, nah baru aku memberikan kesimpulan seperti itu kepada mereka. Nah jadi aku melihat responnya, oh ya. Nah kebanyakan kalau nasabah itu udah punya 2 tahun polis berjalan, saya punya keyakinan bisa reselling mereka sambil saya ngelihat kondisi keuangannya mereka ya teman-teman ya. Jadi saya kan nggak pernah maksa sama nasabah saya kayak gitu. Jadi mereka apa namanya, saya kalau datang mereka nggak pernah takut sama saya ya teman-teman ya. Jadi saya ini karena nggak suka yang maksa-maksa, jadi mereka welcome sama saya kayak gitu, nggak pernah kayak menghindar gitu lah kayak gitu. Jadi setelah saya review, saya jelasin sama mereka. Nah dari situ saya mulai menciptakan masalah kayak gitu teman-teman ya. Karena biasanya saya kalau selling kan biasanya teman-teman ada nih, kalau anak muda gimana, orang tua gimana. Kalau saya ketemu sama orang muda kayak saya selalu ngomong, saya selalu cerita diri saya sendiri. Saya bilang, aku nih ya dulu anti asuransi gitu. Ya memang benar aku nggak bujuk, ini nggak ngarang. Aku nih anti asuransi. So waktu itu aku kepingin ikut asuransi karena aku nih ngelihat kayak teman-temanku nih banyak sing kayak sakit gitu kan, saudaraku juga sakit komplikasi sampai waktu itu nggak bisa ngeluarin mayatnya ya teman-teman, gara-gara nggak dibayar rumah sakitnya. Jadi aku mulai berpikir ya aku punya income, akhirnya aku beli. Nah kenapa kok aku nih mau beli? Aku selalu cerita diriku karena aku nih nggak mau jadi beban orang tuaku. Pengalaman pada saat aku operasi yang kaki kecelakaan itu, aku habis 44 juta di rumah sakit di Surabaya. Waktu itu mamaku kan nggak tahu kalau aku ikut asuransi. Jadi waktu itu aku cuma tanya sama Mama, kalau misalnya Mimi nggak punya asuransi, terus ya apa Mama cara bayarnya? Ya Mama kan usahain, ya Mama kan jual-jual kayak gitu. Ya jual, nggak tahu jual apa, jual masih Mama atau jual apa ya supaya kamu bisa dioperasi. So dari itu saya langsung kayak klik gitu. Oh iya, so keputusan saya untuk ambil asuransi itu benar. Saya nggak mau bebani orang tua saya gitu loh. Jadi saya nggak apa ya, saya selalu dari storytelling. Oh suaranya hilang. Mute. Ya, ke-mute. Iya. Ya aku memang ngomong rada cepet ya aku ya. Jadi saya itu selalu kayak bercerita tentang saya, kenapa saya ini mau ambil asuransi. Terus saya cerita juga kenapa saya ini punya keluarga muda dan saya punya sakit kritis dan punya jiwa. Nah itu cara selling saya gitu, karena kebetulan memang suami saya punya UP yang besar. Saya bilang sama suami saya waktu setelah kawin ya teman-teman ya, saya bilang, Bun, aku nih nggak apa-apa, aku kepingin juga, kan dia ngerekrut saya di asuransi, berarti kan saya ngerti asuransi kan. Saya bilang, Bun, aku nih ya mau kamu ini hidup terus gitu, tapi kan sekarang kan kita waktu saya
setelah kawin Januari, Februari saya punya anak gitu loh. Jadi saya udah mulai kayak berpikir ya kalau misalnya ada apa-apa dengan suami saya, terus gimana saya sama anak saya? Ya saya bilang, saya pinginnya kamu panjang umur, tapi aku juga nggak mau kalau sampai ada apa-apa ambil kamu, aku ambil anak-anak ini yang susah kayak gitu loh. So setelah menikah kita memutuskan untuk beli UP teman-teman kayak gitu. Jadi suami saya benar punya UP yang cukup besar kayak gitu. Jadi memang kita sadar ya untuk asuransi gitu. Terus juga terakhir saya ada nambah UP karena pada saat itu kan saya pegang uang sendiri kan. Jadi suami saya itu kan ngasih saya uang bulanan. Saya pegang uang komisi saya makan sendiri teman-teman. Saya nggak bagi-bagi teman-teman gitu. Nah, jadi saya waktu itu karena uang saya banyak, saya ingin beli rumah sendiri. Saya belilah rumah di sebelah. Terus suami saya itu bilang, loh kamu tuh ngapain beli rumah? Gitu loh, kan nyicil ya waktu itu cicilannya 23 jutaan lah sebulan lah gitu. Ngapain loh? Ya aku nih berharap besok-besok aku ada apa-apa anakku nih tak siapin satu rumah dari kamu ambil rumah dari aku satu-satu gitu loh Bun, aku bilang kayak gitu. Jadi dia bilang katanya loh yang ngapain kamu mending beliin UP aja gitu kan ya. Jadi aku bilang loh, aku nggak bilang loh ya kamu mau minta UP loh ya, berarti tak buka UP lagi loh ya, aku bilang gitu. Kadang kan suami kan agak-agak ini kan ya, kita prospek suami aja juga susah loh ya teman-teman ya. Harus pakai perumpamaan dulu loh teman-teman ya. Jadi kita ini harus pinter ya teman-teman ya. Nah, jadi tips buat saya sih teman-teman, kalau teman-teman punya polis, dilihat polisnya seperti apa. Kalau memang punya budget lebih, beliau teman-teman. Percaya aku, banyak hari ini nasabahku, sebenarnya omsetku ini lebih gede. Banyak nasabahku yang decline, nggak bisa ikut teman-teman karena sudah dari riwayat. Gitu loh. Jadi aku selalu menginformasikan kepada nasabahku kenapa kok dia bisa beli. C, selama Cici ambil koko bisa beli yo. Aku enggak maksa koko beli berapa, sesuaikan ambil budgetmu. Gitu loh. Tapi ada satu masa ketika kita ini benar-benar wis enggak bisa beli asuransi. Ya wis ngeklaim aneh-aneh gitu ya. Wis asuransi wis close. Oke, mau cari asuransi lain. Asuransi sekarang juga nggak gampang loh. Kamu mau cari asuransi lain, ya dengan riwayat kayak gitu, kalau misalnya ketahuan ya apa? Kayak gitu loh. Jadi kita mengedukasi nasabah kita. So, memang di awalnya ini agak berat ya, karena kita harus jalin hubungan, edukasi. Tapi closing-nya di belakang ini gampang. Wes dia tinggal menyerahkan diri aja. Kayak gitu. Kayak contoh, aku barusan closing ini. Itu aku UP PCP 5M. Aku barusan closing lagi 5M. Nah, si nasabah ini istrinya udah kemarin itu ngeklaim tumor di jantung, jadi kardiak misoma. Penyakitnya langka, tapi pembedanya operasi open heart surgery, jadi dadanya dibelah ya teman-teman ya. Jadi waktu itu aku sempat ngomong, Ciko ini kan sudah datang, klaimnya kemarin 1M di Singapura udah approve kan, gitu. Jadi aku bilang, oh ya, thank you, aku dikasih hadiah teman-teman ya, happy loh ya teman-teman ini jadi agent ya. Pokoknya kalau kita baik ambil orang, kita ini dikasih oleh-oleh banyak loh teman-teman. Saya dikasih kucing loh teman-teman ya. Jadi saya juga bahagia gitu kan ya. Jadi waktu itu akhirnya saya ngomong, C, ini polisi Cici ya. Saya mereview lagi. Ini manfaatnya ini keluarnya kayak gini. Oh iya ya, oke. Awalnya nasabah yang nggak mau upgrade, nah anak-anaknya semuanya itu diupgradein, suaminya diupgradein juga. Terus dia ngomong, apalagi produknya Prudensial yang bagus. Jadi akhirnya ya aku cerita masalah sakit kritis, jiwa. Cuman karena orang ini orang kaya, dia nggak terlalu tersentuh di jiwa karena menurut dia punya harta yang banyak kayak gitu. Jadi karena aku bilang kemarin tuh masalahnya dia di Singapura 1 bulan loh teman-teman. Saya tanya habis berapa untuk biaya hidup itu kurang lebih 150 sampai 200 juta gitu. Jadi aku bilang loh, Ci, itu kan penyakit biasa ya, mek tumor operasi. Apalagi kalau nggak minta kita sampai sakit kritis kayak gitu. So kita juga ninggalin kerjaan kita, ya kan. Terus habis itu biaya hidup juga di sana kan lumayan besar gitu loh. Kan nasabah ini banyak yang punya plan gold Singapura, tapi nggak banyak loh ketika mereka sakit mereka ke sana. Kenapa? Pikir biaya loh teman-teman. Di sana kan ya nggak murah gitu loh. Apalagi Singapura ya, maksudnya lumayan lah ya, sekali makan juga berapa kayak gitu loh. Jadi aku biasanya pendekatannya agak slow sih, nggak sampai yang ini nanti Cici ini harus perlu gini nggak sih. Jadi aku masuknya pelan-pelan gitu. Nah, kalau mereka tanya, tuh UP-nya berapa kayak gitu. Nah, baru aku mulai ngitungin, kan aku tahu ya kondisi ekonominya dia berapa kayak gitu. Jadi kemarin tuh aku yang closing itu ya yang sakit kritis 5M itu, terus ada lagi temanku juga dia barusan closing
sekarang itu momentum pajak teman-teman. Enak sekarang ini nasabah ini lagi dikejar-kejar pajak. Jadi nasabahku tuh cerita nih, koncoku kuliah, dia itu dikasih papanya rumah gitu. Nah, waktu itu rumahnya itu tidak dilaporkan, biasa lah ya, orang tua zaman dulu tidak lapor-lapor SPP. Jadi sekarang ini rumah itu harus dilaporkan, jadi dia kena PPS. Dia harus bayar PPS yang 14% itu. Anggap rumahnya yang dikasih nilainya 3M, dia diam-diam itu disuruh bayar 14% kan. Jadi kan dia merasa kayak, wih ngapain kok aku yang dikasih papaku kok harus bayar kayak gitu. So dia tanya ambil aku, kamu ya apa pajakmu? Aku pajakku aman. Prudential kan kita selalu declare ya, maksudnya transparan lah ya, untuk pajak kita nggak terlalu bermasalah. Terus aku juga bilang, ya aku kalau untuk kayak kebetulan juga mamaku ngasih aku warisan juga rumah gitu. Dan hari ini apa ini Jur? Oh enggak. Dan hari ini teman-teman saya juga merasa kayak, aduh aku nih kalau mau balik nama ya repot juga gitu loh, maksudnya kan aku harus bayar biaya kan ya, BPHTB walaupun hibah kan aku tetap harus bayar kayak gitu loh. Jadi ya aku juga sharing sama temanku, aku ya sama kok. Jadi inti poinnya adalah ketika saya prospek, saya kan mirroring sama nasabah itu, saya kan berusaha menyamakan kondisinya itu, kamu ambil aku nih senasib gitu loh. Jadi ketika mereka merasa kita senasib ya, atau kita agree dengan dia, jadi akhirnya kita kan lebih gampang masuk. Oh iya loh, kalau aku jadi kamu loh ya, kalau aku boleh ngasih kamu saran, mending kamu video kayak gini aja kayak gitu. Jadi so kita lebih gampang kayak ngarahin ke nasabah-nasabah kita kayak gitu teman-teman gitu. Nah itu terakhir saya yang closing sih ya, banyak sih beberapa closingan ini juga ada nasabah juga mereferensikan waktu itu dia akhirnya yang dari anti asuransi akhirnya beli asuransi. Tapi nasabah saya kebanyakan punya asuransi ya teman-teman ya. Saya itu bukan nggak mau prospek yang orang nggak punya asuransi, cuman kita kan effortnya sangat besar lumayan lah ya, karena biasanya orang nggak punya asuransi ini kan why gitu loh. Saya biasanya tanya, loh kenapa kamu nggak mau punya asuransi? Ya biasanya juga karena keuangan, kadang dia juga enggak wes aku pakai BPJS saja kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau saya lebih banyak prospek orang-orang yang udah punya polis, tinggal saya nge-review mereka kurang apa ya saya bisa nambahin di sana kayak gitu teman-teman gitu. Nah mungkin teman-teman kalau yang ini kan ada momentum pajak juga ya gitu, jadi kalian bisa kayak edukasi dikit-dikit lah ya sama nasabah, soalnya kan kalau warisan di asuransi ini kan kita nggak ngenain pajak kan ya kayak gitu. So kemarin sih aku ada beberapa closing karena usianya muda, dia beli 3M jadi preminya nggak terlalu mahal, cuma 60 jutaan sih per tahun kayak gitu. Apa ini siapkan oh ya benar nggak kroso ya kok ya 1 jam gitu. Jadi apa ya yang saya pesan untuk teman-teman, kita kerja ini, saya ini dulu beban ya teman-teman yang kerja di asuransi. Secara jujur teman-teman nggak ada loh orang yang punya cita-cita kerja asuransi. Kok Arisa cita-cita jadi agen asuransi aku dulu? Enggak ya kok ya? Nggak ada. Nggak ada kan ya. Jadi aku merasa aku ya nggak punya cita-cita jadi agen asuransi. Kalau ditanya passion ya juga nggak passion teman-teman. Tapi saya ini harus realistis. Anak butuh uang, saya juga butuh uang, semuanya juga butuh uang kayak gitu. Tapi yang membuat saya nyaman Prudential adalah saya yakin dan percaya Prudential itu sangat memegang teguh dia akan membayar klaim selama nasabah ini memang tidak ada presisi condition, polisnya tidak dalam masa tunggu dan invoice terus, pasti Prudential akan bayar klaim. Nah itu yang saya selalu pegang kayak gitu. So kita trust sama perusahaan dan dari kita sih lebih ke apa ya, saya melihat Prudential ini sebagai salah satu bentuk pelayanan saya ya kayak gitu. Jadi saya kalau saya ini kan orangnya agak rohani sedikit teman-teman ya, jadi ya bukan rohani sih, maksudnya ya untuk menghibur diri ya supaya nggak terlalu baper ya kalau ditolak nasabah ya gitu. Jadi saya itu melakukan hal ini semuanya itu dengan tulus gitu. Saya percaya kalau kita melakukan itu dengan tulus, kita nggak bohongin nasabah, kita jujur, kita jelasin yang benar, alhasil pasti endingnya itu pasti happy kok gitu. Tuh ada yang tanya tuh. Oke. Mungkin mau sambung sampai pertanyaan aku atau ya Pak? Ada mau cerita lagi yang lain? Cerita enggak sih, kalau ceritanya banyak ya teman-teman ya, sampai jam 12 ya enggak mandek lah, saya ini hobi cerita teman-teman. Ojo ngawur ya, aku gak tidur ya. Jadi mungkin enggak apa-apa sampai disambung sampai tanya jawab boleh sih, mungkin kayak menjurus, maksudnya kayak apa sih bisa aku bantu buat teman-teman.
Saya bantu tanya jawab aja ya biar nggak cuma satu arah. Iya, oke. Gimana selama ini kan saya lihat prestasi terusnya dari 2013 sampai sekarang. Pernah down nggak sih, Ceng? Down, jadi ya kayak nggak mau lanjutin di bisnis ini lagi gitu, kayak. Ya pernah lah teman-teman. Oh itu kan saya udah ngomong juga, saya ini juga orang ini kan kadang kalau saya doni ya saya ngomel ya saya bilang kan saya udah nggak mau kerja gitu kan ya, kadang kayak jengkel godok-godokan gitu kan ya. Down pernah ya teman-teman ya, setiap manusia itu pernah up and down, tapi ya saya ngomong kembali lagi kita ke goalnya kita kayak gitu. Terus ya itu kembali lagi ke diri kita ya teman-teman ya. Kalau saya ini kan saya selalu punya goal, terus saya juga punya dreams selalu di awal tahunnya. Cuman ya karena sudah bertahun-tahun saya kadang ini ya puji Tuhan semua yang saya dapatkan ini dari Prudential. Saya beli rumah, menikah, punya anak, sampai semuanya itu aset-aset saya itu semua dari Prudential. Jadi saya kadang tiap tahun ini bikin goal apa lagi ya, kok kayaknya cuma materi-materi doang gitu loh. Jadi tapi saya selalu punya, saya kenapa terus berprestasi di Prudential karena saya dulu pernah di kantor saya yang sebelumnya itu ada salah satu leader saya itu kan saya itu kan dulu kan jualannya nggak pinter banget, 30 juta naik ke 150 juta Bali, terus startup itu juga paling kan cuma 300 sama 700 doang, saya lupa lah. Jadi saya itu ya nggak pinter-pinter sama jualan. Jadi waktu itu ada leader yang ngomong gini, banyak kok ya yang leader ini kayak mereka ini startup tahun depan nggak startup kayak gitu loh. Jadi dari situ tuh saya kalau mikir negatifnya orang ini ngapain sih kok ngomong kayak gitu, tapi saya selalu menangkap itu semuanya dengan positif. Saya beranggapan gini, oke, saya akan membuktikan bahwa saya bisa setiap tahun kayak gitu loh. So kenapa saya tiap tahun ini selalu berprestasi. Saya berpikir bahwa saya pertama saya kan sudah nasabah juga udah tahu saya, dan memang tripnya Prudential ini bikin ketagihan sih kayak gitu loh. Saya kepingin pergi kayak gitu loh. Jadi ya saya ngomong sama suami kalau untuk trip-trip Eropa kita berangkat ambil pro ya, le Asia kita bayar-bayar dewek lah ya, liburan sama anak-anak kayak gitu. Jadi kalau down pasti pernah lah ya, tapi balik lagi di kita ya, gimana kita mengatasi diri kita. Nah kalau saya lagi bad mood, saya ini orang yang mood-moodan juga. Saya kalau bad mood saya berusaha nggak menenangkan diri saya, karena kalau saya ini bad mood semua kena semprot nanti gitu. Saya kalau marah ngeri gitu loh. Jadi saya berusaha kayak saya menenangkan diri, saya happy, pokoknya saya taruh dulu lah, pokoknya saya cari yang saya suka dulu, jalan-jalan atau apa, shopping, nah itu saya suka, habis itu sudah mood saya udah bagus, saya udah mulai kerja. Jadi saya nggak mau sampai gara-gara mood saya nggak bagus semuanya kena dampak kayak gitu sih teman-teman. Itu jadi yang tahu diri kalian kan teman-teman sendiri, bagaimana kalian mengontrol, itu kan kontrol diri kita sendiri kayak gitu. So pasti yang jadi motivasi saya sampai hari ini ya pasti pertama orang tua saya, teman-teman ya. Karena orang tua saya, makanya kemarin saya waktu berangkat ke Bali saya bawa semua orang tua saya kayak gitu, karena saya ini bukan dari keluarga yang kaya banget, jadi orang tua saya juga jarang keluar negeri, mereka isinya kerja juga, jadi pasti saya ingin bahagiakan dia. Dan yang kedua saya ingin kasih yang terbaik buat anak-anak saya, teman-teman ya. Seorang mama itu melahirkan, apalagi saya ini susah hamil, saya bukan kayak kucing yang setiap tahun bisa hamil, enggak, saya butuh perjuangan untuk punya anak kayak gitu. Jadi saya merasakan bahwa saya punya anak ini Tuhan nitipin saya tanggung jawab, saya akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya kayak gitu. Itu wis motivasi paling kuat. Wis kalau bojoku atau siapapun nyentuh di bagian sana tak kejar ya gitu. Jadi udah tahu buttonnya kita itu di mana gitu loh. Oke. Terus kan tadi Ece cerita kan canvassing sampai ke Kupang sama Kalimantan ya. Novi, sinyalnya putus. Freeze ya. Freeze namanya ya? Enggak ya? Hai. Freeze namanya Novi? Nah, oke. Oke, iya. Oke. Tadi kan cerita kan canvassing-nya sampai ke luar pulau. Kok bisa gitu, canvassing-nya sampai ke luar pulau, kenapa nggak di Surabaya aja gitu? Iya, ya saya nggak punya market teman-teman. Saya itu mulai bisnis ini kuliah. Saya nggak tahu mau prospek siapa. Saya ini dari keluarga biasa-biasa. Otomatis keluarga saya juga kayaknya biasa-biasa, gitu loh. Saya mau prospek siapa, gitu loh. Keluarga suami saya, pokoknya itu kerja asuransi juga. Jadi saya juga mau prospek mereka juga, kita kalah power ya, gitu. Kita suami saya anak keempat kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu kita nawarin temen juga, mereka juga baru lulus,
boro-boro mikirin asuransi, mikirin mereka mau kerja di mana aja nggak ngerti kayak gitu loh. Jadi akhirnya pada saat itu ya pertama pada saat show itu kan aku nyoba kanvasing, akhirnya aku pede. Nah setelah itu aku pergi ke kota-kota itu pakai doa, teman-teman. Saya doa kemana ya, saya datang satu kota misalnya di Kendari atau apa, saya nggak tahu kota itu, saya nggak punya siapa-siapa di sana. Jadi saya datang dari bandara, saya tanya, biasanya kan banyak orang-orang yang merumpul kan, tanya mau kemana, saya selalu bilang saya mau ke pusat perdagangan tengah kota di sini tuh di mana, gitu. Jadi mereka itu bawa ke sana. Dari situ nanti saya akan tanya di mana, tapi saya nggak sendiri ya teman-teman ya, saya sama tim. Saya kalau pergi ke luar pulau dulu saya sama tim, saya punya 4 tim waktu itu, jadi kita selalu berangkat rame-rame gitu. Jadi kita nggak nyelongsong bareng di sana. Jadi kadang siang kita kumpul makan, ya apa aku ditolak nasabah diusir sana sini, ya kita cerita kayak gitu. Jadi kita nggak sendirian lah kayak gitu. Jadi kita rame-rame ke sana kayak gitu. Nah kalau menentukan kotanya sih ya saya hobi traveling, jadi ya saya pingin ke Kupang, saya kepingin ke Flores juga ya. Kita kan kalau minggu di sana itu kan tutup, toko-toko tutup. Orang-orang kaya itu pasti tutup. Lek sih buka itu tokonya biasa-biasa berarti. Nah, jadi minggu itu aku biasanya ya ke gereja ambil jalan-jalan, ke Danau Kelimutu, kemana, kayak gitu-gitu. Jadi ya dibawa enjoy aja teman-teman. Gitu. Canvassing. Terus Tapi lek sekarang mungkin apa ya, nggak terlalu rekomend ya. Setelah saya jalani sih, gini loh teman-teman ya. Lek punya market, kerja no marketmu, lek punya market. Ada izin saya ngomong, aduh aku nih kan nggak mau ngerjain market ya, sungkan lah apa gini. Aku mau belajar canvassing, kita bilang gini, nggak apa-apa tak ajari marketmu kasih aku, tak prospek ya aku. Loh, saya merasa lebih gampang prospek natural market dan referral kayak gitu daripada canvassing kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya market, ya saran saya kerjakan market kalian dulu gitu loh, karena itu paling gampang sih menurut saya. Gitu. Oke, itu sekaligus menjawab pertanyaannya Hatta ya. Tadi Hatta ada nanya tips bagi yang nggak punya market gimana, terus buat mulai bisnis ini ya. Iya, Tadi kalau misalnya nggak punya market, gini loh teman-teman ya, gampangan nih. Lek kalian kan rata-rata mau merit toh ya, nggak ada sih nggak mau merit toh. Lek mau merit kan ngundang. Undangan ini kan ya nggak titik toh, masuk kalian ngundang 50. Jadi saya nggak percaya kalau orang-orang itu kadang nggak punya market gitu loh. Maksudnya mereka itu mungkin gengsi dipilih ini nggak bisa, akhirnya gak ono prospekan gitu loh. Jadi paling gampang wis kalian itu anggapan kalian mau kawin, ngelis undangan. Nah itu wis kalian akan mulai milih kan ya, diprioritaskan 10 orang dulu. Kalau dibiayai terus angkanya segini akhirnya kan nggak di prospek. Jadi kalian mulai nyusul minggu pertama aku kan prospek orang-orang ini aja. Nah kalian mulai bikin, mulai say hi, mulai memperkenalkan diri ya. Kalau natural kan dia tanya say hi lah, basa-basi lah ya kayak gitu. Jadi nah, aku biasanya mancing-mancing. Kalau kadang kan kita giring di asuransi ini kan angel tuh ya. Ki ngomong ngalur ngidul, gak ujung-ujungnya asuransi. Nah, aku biasanya tanya soal kerjaan DE. Biasanya kalau aku tanya soal kerjaan DE, nasabah kan juga misalnya respon mbak kita, nyaman mbak kita kan tanya balik toh, kerjaanmu ya apa Nok? Nah, wes itu tak sikat aku ngomong asuransi. Gitu. Jadi ya pinter-pinter kita giring di ini nasabah lah yang ngomongan. Dulu waktu aku agent, aku ini kan seneng ngomong tuh. Jadi akhirnya prospek 2 jam itu nggak prospek asuransi, Yowis ngomong terakhir ya pada data enggak gitu. Jadi akhirnya saya itu merasa saya rugi, aku 2 jam buang waktuku untuk cerita-cerita gitu tuh nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berani membuka open masalah asuransi kayak gitu. Karena ya kalau dulu kan saya kerjakan kalau zaman saya SPG itu waktu saya ditukar sama uang, jadi bagi saya waktu itu penting, saya nggak bisa muter waktu sebelumnya gitu loh. Jadi saya makanya kan punya jam kerja ya, supaya kerja tiap hari lah ya, walaupun itu bukan keharusan saya. Oke. Ada terus ini Yo pertanyaan yo. Kan saya lihat kan di flyernya Cenovi kan 6 bulan nih udah PCC Miami, New York. Itu berapa nasabah? Terus gimana sih cara jualnya? Gimana cara jualnya bisa itu dapat PCC? Oke. Jujur target saya Miami itu akhir tahun ya. Kalau saya bisa capai 16, sekali lagi itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya hebat. Karena Tuhan menyediakan berkat lebih untuk ya saya dan keluarga kayak gitu. Biasanya saya selalu ngeri teman-teman. Kalau saya itu
berkatnya banyak, itu biasanya saya mau punya anak, tapi saya nggak hamil kok. Biasanya gitu ya teman-teman ya. Soalnya tim saya kalau bujui hamil berkatnya wakil ya teman-teman. Tapi kan aku nggak mau lagi diberkati, aku harus hamil lagi. Gitu. Jadi siapa yang saya prospek? Nah, kebanyakan memang ada saya referral waktu itu. Saya itu kalau di Kupang, saya itu kan selalu kongko-kongko sama nasabah saya, bakar-bakar, sorry babi ya, makan, main kartu, seven scope, dikala berdiri, ya wes pokoknya kita happy di sana. Saya punya kehidupan, gitu loh. Saya nggak merasa beban, saya merasa saya punya kehidupan di sana. Jadi waktu itu cerita-cerita terus nasabah saya itu ngomong gini, itu loh, itu orang kaya, toko waris, gitu. Jadi akhirnya dia ngomong, itu orang kaya loh, coba kamu ngobrol-ngobrol. Nah, singkat cerita saya mulai pendekatan, ngobrol-ngobrol masalah anaknya. Anaknya sekolah hukum. Nah, saya kan juga sekolah hukum. Jadi saya ini selalu mirroring. Saya selalu mencari kesamaan dulu sama nasabah saya. Walaupun waktu kuliah saya sering TA, saya nggak ngerti hukumannya apa. Saya bolos terus gitu loh. Tapi saya sok pinter ya. Oh, tenang, hukum itu kayak gini. Wis pokoknya kata yo lah ya. Akhirnya nasabah itu mulai, percaya ya. Nah, saya kalau ngomong juga ini memang energik teman-teman. Jadi ya ngomong itu jangan, oh iya gini. Ya untuk saya pede kalau saya ngomong tuh dengan bahasa tubuh saya gitu. Jadi nasabah itu juga apa ya, kayak tension lah ambil aku lah. Denger nolak aku ngomong, masih aku nih kayak arek cilik gitu loh. Jadi saya ngomong, nasabahnya nyambung, terus ya saya ngomong, loh kamu di sini ngapain? Nah, wes pokoknya pertanyaan kayak gitu, aku akan masuk. Aku nih Prudential di sini. Nah, ini kebetulan nasabah buka be. Nasabahku datang tuk. Oh iya, ini ambil gini. Wes toh, ya sudah. Terus akhirnya aku ngomong, Cici udah punya polis ta? Oh, aku punya Prudential paket. Polisi banyak. Dia itu udah punya kesehatan semua silver, cuman aku nyuruh dia untuk upgrade kalau punya budget lebih good nih agent nih. Terus habis itu dia punya, si istri itu punya PW, ambil punya PCB. Nah, aku tanya, loh Cik, kenapa kuku nggak dibeli asuransi? Iya, kuku ini dulu pernah operasi gitu loh lah. Aku tanya ambil agent itu katanya nggak bisa gitu loh. Operasi apa? Aku lihat kok berkasnya gitu. Jadi waktu itu aku ngelihat berkasnya dia, semua. Oke Cik, ini coba polis-polis Cici tak rangkum dong. Selalu aku bikin rangkuman. Gitu. Setelah rangkuman jadi tak jelas sampai dia intinya polisi bagus semua, cuman kuku aja nggak punya polis itu, cuma punya kesehatan aja, nggak punya jiwa ambek kritis. Padahal kesehatannya cool, tapi jiwa ambek kritisnya itu nggak tahu nggak kenapa nggak ikutin. Jadi aku mulai cerita fungsi pencari nafkah ya toh kayak gitu. Jadi mulai dari situ dia ngomong, oh iya coba sih hitung nonof kayak gitu. Nah jadi udah mulai tak hitung no. Nah, kadang kan kita bingung mau buka premi piro, mateng kok premi piro iki ya. Saya selalu lihat dari enak buka review polis, aku tahu premi DE sebelumnya berapa. Data hitung-hitung polisi DE lumayan nih. Gitu loh lah, singkat cerita aku bilang, aku selalu ngomong, kalau untuk jiwa kritis ini kan tiap orang kan punya standar sendiri-sendiri. Kayak gitu. Kalau aku cerita diriku, kalau aku nih kan misalnya aku ngomong aku punya jiwa 10M. Kenapa aku kayak mulai buka harga kayak gitu? Ya dengan harapan nasabahku tuh ya mau beli di bawahku gitu loh. Ya kan kita mulai nyari-nyari tahu lah ya, maksudnya fake vending dia kemampuan ini mana. Oh 10M ya. Coba sih Naf hitung 10M piro. Gitu wes, tak hitung kan gampang wes hitung keluar waktu itu 386 berapa gitu lah. Kayak gitu bayar 10 tahun 10M kayak gitu. Ini gini. Nah, aku biasanya nih kalau presentasi kok, aku jarang banget, maksudnya kita kan bingung ya mau jual PW PCB. Pokoknya kalau orang ini wes ngerti jalure jiwa, aku kadang tak split ambil PCB gitu. Jadi apa itu namanya? Tergantung kemampuan, misalnya 10M, 8M jiwa, 2M tak bagi PCB. Jadi aku ngomong, aku digampang jelas aja, digampang. Ini tak bagi, tak split gini tujuannya apa? Kan api ini langsung naik loh, karena kan PCB lebih mahal. Aku bilang, tak split gini kenapa? Karena nggak minta 90% orang meninggal kan karena kritis. Misalnya nggak minta kritis, ambil keluar disik sekian. Sampai meninggal keluar 8M. Tapi kalau langsung mati 10M. Jadi kan intinya, Cici minta 10M, tapi tak split ambil aku 8M, ambil 2M. Tergantung, suka-suka aku aja. Gitu. Nah, akhirnya tak sodorno ya akhirnya closing gitu. Dia bilang, aku selalu bilang ke nasabah, Ceko, ini kan belum tentu bisa ikut gitu loh. Mau ya coba tak ajutno. Oh gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kita ini jual mahal titik gitu loh ya. Enggak sampai rendah-rendah banget murahan gitu. Ini belum tentu bisa keterima loh, karena kita kan harus ngecek kan kayak gitu loh. Jadi ya wes akhirnya dia diajutno medical
dan goal kayak gitu. Jadi buat PCC ini cuma satu nasabah atau ada? Oh enggak, PCC kan 1, piro. Enggak, itu tuh aku closing sekitar 600 juta. Terus aku close itu nasabah baru. Like sing 600 juta lagi itu aku closing dari existing nasabah lama. Loh apa ini? Oh, oke. Sik loh. Oke, iya. Ya, baik. Sorry. Aku harus melakukan sesuatu karena bateraiku lobet. Sorry ya, Bu. Hari ini saya semangat loh ya teman-teman ya. Teman-teman jangan loyo loh ya. Aduh, Mana mungkin loyo dengar suara lu, no? gitu ya. Sorry, tidak apa-apa lah. Nah, jadi kalau misalnya yang sisanya yang 600 itu saya closing dari memang benar existing nasabah lama saya. Jadi dia waktu itu saya kan datang di Ambon, saya kunjungan, saya cerita-cerita ya. Nasabah ini tipe karakter yang dia itu suka ditemani cerita. Sekali cerita itu 6 jam, teman-teman. Bayangin, 6 jam. Kadang dikasih minum, kayak kita ngelak tidur lah ya. Gitu. Jadi nasabah ini sering cerita. Nah, saya ini sering dengerin juga gitu loh. Akibatnya waktu itu aku mulai masuk di asuransi DE, resi polisi DE, cerita ini Koko dulu ikut itu kayak gini, salah susu ikut itu dulu gini gitu. Nah, terus dia itu cerita, aku nih barusan melok no. Loh, melok apa kok? Melok Manulife. Aku nih ditawari 100 juta itu dapat berapa M kayak gitu. Oh gitu tako. Iya. Tapi dia ini enggak kayak kamu sih, ada mode-mode tradisional gitu. Oh, dok Prudential ya ada kok. Susu kok wis tuwek kok. Prudential juga ada su. Oh iya ta. Nah, karena memang saya itu jarang ke sana, bukan jarang sih karena Covid ya. Jadi kan saya enggak ke sana gitu loh. Jadi waktu itu dia ditawarin Manulife sama saudaranya dia, akhirnya dia ikut. Ya udah saya cerita Prudential juga ada su. Coba tak lihat no ya su ya. Akhirnya saya liatin terus saya nyodorin punya Prudential. Akhirnya dia bilang, oh iya, pertama dia nggak langsung bilang oke sih. Oh iya, nanti saya baca-baca dulu ya. Nah ya biasa ya, baca enggak apa-apa. Kan mas saya di luar pulau kan enggak lama, besok saya datangin langsung. Gitu saya bilang, oh ya su, aku nih mau balik soalnya nggak bisa lama-lama, aku ninggal anakku su, gini, Wesley cerita gitu. Oh ya susu di sini tempat makan di mana kayak gitu, saya tanya toh. Akhirnya terus dia ngomong, oh ya su, sing kemarin itu su, sing notifikasi itu kan susu harus medical toh. Susu di sini kan ada Prodia. Susu misalnya besok mau medical bisa nggak coba. Terus dia ngomong, oh aku waktu itu Manulife ya medical sih loh, terus hasilnya apa bagus. Oh ya wes besok tante lah ya su ya, mau cek ya. Dia ngomong, ya enggak apa-apa, jam berapa? Oh ya sudah, toh kan closing. Jadi nggak usah sampai dibikin ribet gitu loh teman-teman. Saya itu kalau closing ya simpel-simpel aja, pokoknya mau ngomong apa, kadang mau nodong KTP, so ini tak proses ya, aku pinjam KTP ini, terserah aku mau closingnya dengan cara apa. Cuma biasanya nasabah big case, aku selalu nodong dengan medical gitu. Karena dia medical. gitu. Sing sisane itu case-case kecil-kecil sih ya, 60 juta ada kayak gitu sih. Tapi yang big case kemarin itu saya 2 nasabah, 600 sama 600-an gitu. 600 ya. Ya, ini kemarin saya ada sebenarnya pendingan itu 600 juta lagi, cuman masih nego sama Prudential soalnya kena moderating. Oh. Negosiasi gitu. Sip. Ini ada pertanyaan dari ini dulu kali ya, dari Bella dulu ya. Gimana sih cara nyampein asuransi ke orang awam? Sama halnya dalam membuat market baru, karena banyak yang nggak punya, banyak orang punya market yang melek terhadap asuransi. Maksudnya buat ke orang baru gimana sih ceritain asuransi supaya dia tertarik untuk beli atau untuk join. Oke, setahu saya di Jakarta bukannya orangnya banyak punya polis ya. Ya baik, atau di Jakarta itu saya tuh nggak punya loh nasabah Jakarta, saya nggak berani masuk Jakarta nanti sama polis ditembak. Nah, jangan cukup lokalisasi aja di Surabaya. Oh gitu ya, jangan datang ke Surabaya loh, Surabaya buat saya Bu. Jadi ya saya juga nggak terlalu pinter nawari orang yang nggak punya asuransi, tapi kalau tips saya yang bisa saya kasih buat teman-teman ya, kalau mereka nggak punya asuransi, biasanya saya tanya kenapa nggak punya kayak gitu ya. Kita kayak dokter gitu, kita jangan kayak
ngotot. Pertama, jangan debat ya teman-teman. Saya ini orang hukum. Saya itu memang kadang suka debat, tapi saya belajar banyak di Burjajar. Kita mengontrol diri ya. Nasabah ngomong apa? Iya, gitu loh. Terus iya ono ae. Gitu. Oh, debat. Nasabah itu enggak seneng debati. Gitu loh. Jadi apalagi kalau nasabah tipe-tipe kolerik ya, kita ya, oh iya, kita harus menyetujui apa yang pendapatnya dia. Jadi kalau nasabah yang anti asuransi, ya apalagi saya ini banyak nemuin orang kaya yang anti asuransi, nggak mau punya asuransi. Ya pendekatan kayak gitu. Jadi apa namanya? Dia merasa mungkin saya punya nasabah satu di sini lumayan kaya. Dia punya salah satu karaoke. Dia ngomong sama saya, Nov, aku ini jujur, aku kesehatan tuh aku beli nggak perlu. Soalnya aku sakit aku bisa bayar, gitu. Ya aku bilang iya sih, aku bisa bayar, aku nggak bisa bayar. Tapi aku tanya, loh, papa sih kerja? Enggak, papa wis jantung. Oh gitu, jadi wis jantung gitu enggak kerja? Iya, kan enggak boleh capek-capek. Nah, wis punya jalan di sana. Jadi aku ngomong, masuk dari sakit kritis. Kayak gitu. Bener kok, memang orang sakit kritis itu ya enggak bisa kerja. Ya, kan kita fokus sampai pengobatan. Terus, ya aku ngomongnya simpel aja sih, enggak yang kayak dewa-dewa ngomong pinter-pinter, enggak gitu loh. Aku ngomong simpel aja ya. Manusia selayaknya ya ngomong, oh iya aku bener boleh orang sakit itu ya kita kan ya nggak bisa capek, nggak bisa kerja, bukan nggak bisa kerja tapi nggak kerja kayak dulu gitu loh, ya kayak papa gini lo ngomong kok wis punya ndak program untuk perlindungan sakit kritis itu? Oh ada ya Novia, ada kok gitu loh. Oh alah ya kok coba tak lihat no. Pokoknya kalau aku selalu ketemu nasabah, aku nih selalu ndak pulang tanpa data. Pokoknya apapun aku selalu minta data mereka untuk aku bikin proposalnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak berani nodong, nasabah ini kan kadang ya nggak ngerti tuh aku nih mau diapakno. Nah kita ini sih harus agresif ngomong, tak lihat no sih gitu loh. Jadi mereka ngomong nggak harus ikut loh kok, gitu loh. Kok kayak api lihat nek nggak bagus harus anggap info lah, gitu. Oh jadi mereka nggak beban, gitu loh. Mau ketemu kita gitu loh. Jadi dia ngomong, oh iya, enggak apa-apa, ya wis lihat no, gitu. Nah, kadang mari ngomong di dia no, bingung ngeliat no piro, mateng kok piro ya orang iki, kan kita kan ya bingung toh, gitu loh. Iki buka premi piro, gitu. Aku tanya, loh kok, papa kemarin tuh sakit kritis kayak gitu tuh, entek sampai piro. Oh, di rumah sakit murah sih. Oh iya. Terus akhirnya wis, waduh mateng kok piro ya, pokoknya aku kira-kira dewek lah. Tak buka no waktu itu 12M, kayak gitu. Bukan waktu itu pokoknya aku ngarang pokoknya tak lihat 12M buka harga dulu. Dia ngeliat nasabah lek soge ketok lek 12M premi aku lupa piro waktu itu ya. Pokoknya nasabah lama soalnya itu. Dia ngomong, "Wih, gede lek misalnya sampai mata melotot berarti ku larang buat dia." Tapi dia ngeliat, "Oh iya yo murah." Gitu loh. Kan ketok dari ekspresi ini DE gitu. Manusia ini kan ekspresif kan ya. Kecuali lek robot flat gitu kan ya. Wih, gila lek larang kan gendeng larangin nopo no. Kan langsung natural lah ya gitu. Jadi biasa ya. Oh iya menjelaskan. Jadi ini nggak minta terjadi risiko tuh kayak gini. Wis tak jelas pada umumnya garis besarnya aja masa tunggu kayak gini. Kalau misalnya puji Tuhan koko nggak ada risiko terjadi sakit kritis, tiba-tiba tutup usia juga cair sekian kayak gitu. Orang ini soalnya sudah divorce kayak gitu. Jadi aku lebih gampang masuknya kayak gitu. Jadi ya wes terakhir, oh iya. Aku waktu itu ngomong ya nonton medical juga. Oh ya, kok besok repot nggak? Oh apa Nov? Besok kita ke klinik sih apa kok? Kita mau cek soalnya gini kok misalnya ngajuin ini pun nggak gampang. Kok ini akan dicek secara dari data untuk aset kayak gitu kan kita tanya kan APR, LSAR dan lain-lain kayak gitu. Terus juga dari segi kesehatan itu kan semuanya ini jadi belum tentu bisa goal gitu. Tapi kalau kok misalnya mau kita cobain gitu. Oh iya kak apa Nov aku wis nggak lu medical check up. Oh iya aku kebetulan dibayarin ambil Prudential. Aku bilang gitu. Terus pokoknya kita semangat aja ambil nasabah. Wes, besok ya aku jam 7. Oke, jam 7 tak anterno. Gitu. Tak anterno ternyata waktu itu akhirnya ngambilnya itu 10M soalnya nasabahku ini enggak ngerokok sebenarnya. Dia ngerokok ini sosialita. Jadi dia ketemu konco-konco angkat rokok. Ngomong BLPK mateng kon wes iki jadi perokok lebih larang wes akhirnya turun. Gitu. Akhirnya turun saya beli 10M wes lama itu nasabahku. Gitu. Jadi dibawa enjoy itu nasabah dia juga anti asuransi sih, maksudnya bukan anti asuransi apa ya, dia merasa orang kaya, dia nggak butuh asuransi, kayak gitu ya. Kita harus pinter-pinter cari celah, misalnya dulu DE, tanya mau papa sih sehat nggak,
biasa nih rata-rata lek mama papai mungkin wis ada histori, oh dulu meninggal karena kanker apa wis itu ya wis masuk oh dari sana lah gitu. Lek enggak cerita pengalaman mertuaku juga. Mertuaku ini enggak punya asuransi kok. Dulu itu bukan enggak ikut asuransi, dulu pernah stroke, enggak bisa ikut asuransi. Jadi kemarin waktu kanker itu beneran loh teman-teman, habisnya lumayan loh. Kayak gitu. Tapi ya kita punya berkat sendiri lah. Kalau untuk orang tua kalian enggak usah hitung-hitung gitu loh. Jadi ya memang biaya pengobatan tuh sebenarnya gini loh, mampu. Teman-teman jujur emang loh teman-teman, nyari duit 500 juta itu ya enggak gampang loh ya. Gitu loh. Jadi maksudnya kadang itu aku nih selalu menerapkan omongan di nasabahku, kayak punya uang punya, aku yakin punya uang, emang enggak? Gitu loh. Nah, jadi nasabah ini selalu tak tanya gitu loh, maksudnya jadi emang enggak gitu loh. Ya emang sih ya Nov ya, makanya aku nih hidup sehat ya, enggak mau lah sakit gini kayak gitu. Gitu sih. Menjawab enggak ya? Ya, jawab. Itu jawab pertanyaannya tadi Bella sama Edward ya. Lalu ini ada pertanyaan nih Ceh, tadi dari Loloy. Pertama kali prospek canvassing ke Kalimantan, apa sih Ceh yang diomongin? Oh, kamu mau belajar canvassing, tak? Are you sure? Siapkan muka bonek. Saya itu teman-teman ya. Sinyalnya kok nge-freeze ya? Andrew nge-freeze ya? Andrew nge-freeze ya. Andrew nge-freeze, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini gue keluarin dulu ya. Kamu nggak nge-freeze, Paul. Jadi percaya teman-teman, saya bukan tidak menghalangi kalian untuk canvassing, enggak. Canvassing bagus banget melatih mental kalian. Saya itu cuman bingung kalau canvassing ini nyari bose. Kadang saya itu sering salah pegawai ini tak prospek. Jadi tapi lama-lama ngerti ya. Saya masuk UKO. Jadi saya biasanya ngomong tanya kan, biasanya bosnya kan di belakang, saya tanya sama pegawainya, bos mana? Gitu. Bos ada di belakang. Oh oke. Dari mana saya mau ketemu? Dari mana? Dari Novi Prudential Surabaya. Dari Novi Surabaya. Aku ngomong gitu. Aku nggak ngomong Prudential. Terus dia ngomong, oh iya, biasa orang luar itu kalau sama orang Surabaya atau orang dari luar daerah itu welcome. Oh iya silakan duduk. Sampai aku disuruh masuk. Setelah masuk dalam, ketemu bosnya. Oh iya Coach, kenalin Novi dari Prudential Surabaya. Kebetulan di sini ya kita cuma mau survei aja, sekaligus mau kasih info kok tentang Prudential. Yang ngomong-ngomong kok sama Cici masih ikut Prudential ya? Kayak gitu, langsung ngomong gitu aja. Jawabannya ya atau tidak. Kayak gitu kan ya. Kalau iya, oh iya ta. Nah, biasanya kalau iya, aku tanya beberapa pertanyaan. Ya tapi jangan kayak survei loh ya. Jadi maksudnya kayak yang ngomong natural lah ya. Oh luar biasa ya kok ya. Wis ikut lama ya kok ya. Memangnya kapan kok? Oh aku selama kok. Piro tahun lalu itu aku ikut. Oh iya, ikut ambil siapa? Nah aku tanya ikuti kapan? Ikut ambil siapa? Manfaatnya apa? Terus habis itu kira-kira ikut setahun berapa? Kayak gitu. Karena kan nasabah baru, aku kan nggak kenal DE. Jadi aku harus tahu kira-kira DE ini polisi gimana kayak gitu loh ya. Kalau dia misalnya waduh lupa, oh ya Ci kok ada tak polisi di sini rek, boleh tak bantu ngerangkum tak bantu nge-review kayak gitu. Nah biasanya aku juga ngelihat kedekatannya di MB agent ya teman-teman ya. Makanya sehari ini nasabahku yang sudah tak handle ya mereka trust sama saya. Dan kalau bahkan mereka kalau ditawari asuransi lain, mereka tanya sama saya, Nov ini menurutmu ya apa? Kayak gitu. Sekali lagi, jangan menjelekkan. Saya selalu bilang, bagus kok. Tapi Prudential juga punya kok yang kayak gini. Nah, pokoknya dimasuk-masuk lah ya. Gitu. Tapi aku sekali lagi kembalikan ke nasabah. Kalau menurut Koko itu bagus, ya Koko ambil, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi nggak pernah ada paksaan di nasabah. Jadi waktu masuk di toko ya tanya punya polis apa enggak. Nah, iya ya, tanya sih tadi premi berapa, ikut manfaat berapa, tahun berapa, ikut TMB siapa. Aku pinta pendekatan di TMB agent juga. Bisa masuk enggak? Soalnya sering loh, aku kan canvassing toh. Mari prospek. Oh iya, PC. Ya wes, aku tak merah ambil dulurku. Ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kita nabur. Kayak gitu, orang lain yang menuai. Jadi, sometimes aku percaya bahwa orang lain yang menabur, saya yang menuai juga. Gitu loh. Jadi ya wis nggak usah baper lah ya. Gitu lah. Jadi ya masuk toko, keluar toko, kayak gitu. Banyak sih. Gitu. Itulah kalau cara canvassing. Kalau sekarang kan mungkin saya agak kesulitan canvassing karena COVID ya. Di depan terus dipasang kaca plastik. Mas itu pakai masker. Aku nggak denger deh ngomong apa. Gitu loh. Jadi aku sekarang jujur kayak kemarin tuh udah hampir nggak pernah canvassing. Banyak referensi kayak gitu. Oke.
Terus kalau referensi itu gimana, Cek? Itu referral dapatnya dari nasabah yang referensiin atau Cece minta ke nasabah referensinya? Kalau aku kan kebanyakan kan memang jujur nasabahku di luar pulau. Jadi kalau aku di luar pulau ini kan aku punya kehidupan. Aku tuh ikut geng kayak gitu, ikut arisan. Ya aku ikut punya hidup di sana. Jadi aku kalau minggu gitu ikut kayak HES kayak gitu-gitu. Jadi ya banyak kenal orang kayak gitu, banyak kenal orang kayak gitu. Itu siapa sih? Oh itu toko ini gitu loh. Referensi itu kan banyak ya. Ada nasabah yang langsung telepon kan, ini ada nanti agentku datang gini. Saya nggak terlalu suka kayak gitu. Kenapa? Karena yang nelpon ini bukan agent. Dia paling dibilang, oh ya nanti kapan-kapan aja gini. Aku biasanya cuman pingin tahu toko ini mana, namanya siapa, terus ya tanya-tanya dikit keluarga DE lah. Kadang kan aku kan nggak ngerti toh. Misalnya pernah ketemu orang ya, aku nih salah tanya, loh kuku mana? Oh bojone mari cerai, ditanya kuku mana, muateng kon. Aku lah orangnya jadi muka ekspresi langsung beda gitu loh. Jadi kita ini harus hati-hati ya bertanya. Waduh cuma dicerai langsung aku karena nggak tahu tuh ya gitu. Jadi dia ngomong, oh koko nggak ada di sini gitu. Oh iya tapi dari mimiknya dia udah kelihatan. Oh ini dia nggak gue gitu loh. Halo Koko, sorry aku kayak aku harus pindah device. Boleh nggak ya? Soalnya iPadku ini nggak tahu chargernya di mana. Serius, sebentar. Sorry, ini bateraiku tinggal 5% soalnya. Tenang. Oke. Sorry ya, gue tak panggil adminku bentar ya, gue. Bentar. Panik, santai no. Hebat ya, 1,2 M 2 nasabah, gila. Oke. Sorry, nanti kalau misalnya putus aku login dari Apa-apa kok, kita udah mau sesi terakhir kok, udah selesai. Oh iya, sorry. Jadi itu pertanyaannya apa? Sorry, aku sampai lupa. Asing, Cek, yang Kalimantan itu. Referensi. Oh iya, itu aku tuh kan ada macam-macam. Ada orang yang di sana itu ada agent yang kayak mereka itu closing karena nasabahnya didatangi loh. Maksudnya ditemani datang. Jadi wis melo oi gini. Nah, orang sana itu kan mungkin ya ngelihat siapa yang bawa kan ya. Jadi ada beberapa closing. Kalau saya nggak suka karena saya nggak mau jual abal-abal ya, maksudnya karena dia beli karena sungkan sama saya nggak mau kayak gitu, nanti jadi bumerang buat saya kayak gitu loh. Jadi saya biasanya saya tahu referensi, misalnya itu toko apa, namanya siapa, terus keluarga ini kayak gimana, sudah saya langsung datang, aku kenalin dari Novi, ini aku temani Ira misalnya, Ira toko ini oh iya kenapa Novi, oh iya kebetulan Novi ini kan dari Prudential ya, jadi referensiku nih semi canvassing ya, jadi bukan referensi yang sampai langsung dikenal lo banget, enggak gitu, kadang cuma dikasih nomor handphone, aku telepon kayak gitu-gitu, jadi bukan referen yang langsung didatangi nasabah, ditemani ke nasabah, ada enak ada nggak enak, tapi aku nggak seneng ya, soalnya aku didatangi bareng nasabahku ngoncoy aku nggak bisa ngomong enak gitu, maksudnya nggak bisa menggali DE dengan enak, terus kan DE kan juga kan butuh cepet-cepet toh mau pergi toh, jadi kayak aku nih merasa kayak nggak enak lah pokoknya gitu, aku lebih seneng aku prospek dewek, masyo bojoku mau melok nggak usah melok, aku mending ngomong dewek gitu, jadi aku lebih seneng prospek dewek gitu. Ya sudah, aku referensi, aku biasanya tanya pokoknya itu toko siapa, ini siapa, atau misalnya kayak di IG gitu ya, aku biasanya kan dia IG nih DE, oh Cici nih ini siapa Ci, kok Ci Ayu nih atau siapa, nah ini loh toko ini, nah tak catat
gitu. Nah itu yang aku datangi. Jadi referensiku tuh kayak gitu. Semi nggak kenal juga, tapi aku bawa nama nasabahku ini. Jadi aku bilang, aku lihat datang sana aku ngomong temen Cici nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, ngomong aja. Gitu itu sama saya teman baik kayak gitu-gitu. Oh iya ya C, ya wis tinggal datangnya aja kayak gitu. Jadi referensi ya menurutku lebih gampang kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin kayak teman-teman yang mungkin nggak prospek di luar pulau ya mungkin kan sering kumpul-kumpul sama teman. Nah sama teman baru ya jangan langsung prospek waktu rame-rame karena saya nggak suka prospek rame-rame. Biasanya ada juga yang negatif kan. Nah awalnya yang mau bisa jadi nggak mau gitu. Jadi saya biasanya yaudah kita hai aja. Saya tahu ini minta IG, mulai chatting dari IG gitu. Dari IG nanti janjian ketemu lagi ngobrol, mencari kesamaan. Intinya mencari kesamaan. Orang tuh seneng ngambil kita. Maksudnya apa ya? Maksudnya merasa kayak kita ini nyambung BDE, ngerti ya? Connect gitu lah. Jadi kita ngomong BDE, ketemuan, ya boleh masuk dari asuransi ya. Gitu terus sih kerjaanku setiap hari. Andrew-nya nge-freeze. Nge-freeze ya? Oke, gua ambil alih sebentar ya, teman-teman. Oke, Sis Novi gila ya, kalau denger lu ngobrol itu semangat ya. Dari orang tidur pun jadi semangat. Cok, udah masuk ya, Cok? Lanjut ya, Cok. Nah. Oke, kita lanjut ke 3 pertanyaan terakhir nih Aceh karena terbatasan waktu. Iya, aku juga 3%, jadi aku punya waktu 1% untuk. Yang pertama, seberapa bagus sih Ce bisnis ini menurut Cece? Oke. Aku ini sudah bilang dari awal, aku join di Prudential itu bukan yang kayak beauty orang seperti apa. Join karena ya partnerku di Prudential kayak gitu. Jadi pertama aku melihat bisnis ini ya kayak nggak ada masa depan lah ya. Maksudnya apa sih bisnis apa sih nggak ada barang? Saya ini kan SPG, aku tuh jualan barang. Susah gitu loh. Maksudnya kita ini kayak menjual barang yang nggak ada barangnya gitu loh. Jadi tapi akhirnya aku pertama kenapa aku bisa menjual? Karena aku trust sampai asuransi. Jadi dibenahi dulu dari kita. PD-nya kita, seberapa trust-nya kita sama asuransi. So kenapa kalau kita trust, ngomong mbak nasabah, itu nasabah sih nggak trust bisa jadi trust. Gitu loh. Nah, jadi dari kitanya dulu. Kayak gitu. Nah, kalau bisnis Prudential ini menurutku luar biasa ya teman-teman ya. Jujur, Koko ipar saya itu di asuransi lain. Saya itu ditarik dari dulu. Wes kamu tuh mending ikut Koko lah, gini. Ya, saya tuh bukan tidak mau pindah, tapi saya tuh selalu orang yang loyal. Maksudnya saya tuh nggak suka pindah-pindah, honesty ya, kayak gitu. Nah, jadi apa namanya? Saya tuh merasa kayak saya sudah diberkati di Prudential. So, aku ini belum tentu juga aku pindah itu jadi aku diberkati juga. Wes aku bersyukur lah di bisnis ini. Dan menurutku setelah aku jalan di Prudential, apa sih yang aku rasain? Aku punya waktu ya teman-teman ya. Orang itu kadang dulu aku punya kerjaan, punya uang. Tapi banyak aku ngelihat nasabahku nih kayak, maksudnya kayak mereka ya punya uang, sugih, tapi yuk gak jalan-jalan, gak punya waktu gitu loh. Karena mereka emang juga mau ninggal. Nah, aku nih bersyukur loh, aku ngomong sama ibuku, Bun, ini kita puji Tuhan loh ya Bun ya, kita ini ya bukan dibilang sugih-sugih banget, tapi kita ini ya bersyukur, mama papaku sehat, aku punya dikaruniai 2 anak, cewek cowok, aku punya 1 suami, ya tau. Jadi apa ya, aku merasa kayak aku balance gitu loh hidupku ya. Hidupku ini balance. Aku punya waktu untuk kerja, punya waktu untuk keluarga, punya waktu me time, aku punya waktu me time ku dewek. Kadang aku malam keluar sama bojoku pacaran, kayak gitu. Jadi semua itu aku jalanin dengan balance lah, gitu loh. Jadi itu yang aku dapat di Prudential, gitu. Mungkin kalau secara income teman-teman ya, mungkin banyak juga lah bisnis di luar sana yang menjadikan income 100 juta, 200 juta, 300 juta. Oke, aku enggak bilang kerjaan mereka buruk. Nasabahku sugih-sugih kok walaupun enggak kerja asuransi, gitu loh. Tapi yang aku rasakan secara pribadi adalah freedom ya, apa secara finansial, secara hati, maksudnya aku juga bahagia. Kerjaannya apa sih teman-teman? Kok ngopi, wes pokoknya makan gitu loh. Kerjaanku tuh gitu karena aku hobi makan gitu loh. Jadi ya seneng gitu loh. Nanti dari situ mulai pendekatan. Pokoknya kalau aku udah ngomong masalah asuransi, wes cepet aja asuransi, wes mari ngomong masing lain gitu. Gitu sih, happy loh ya teman-teman ya, muka aku nih happy loh tadi. Oke, pertanyaan berikutnya Cek. Apa sih yang kan udah sampai PCC ini Cek 6 bulan.
udah dapat Miami semuanya. Apa sih yang mau dicari di Prudential tahun ini? Oke, teman-teman, saya itu kadang ya, nggak tahu lah, semoga tidak ada di Enrich. Ada agent itu yang merasa sudah goal, sudah sampai PCC. Dia merasa, wis, case-ku tak simpen aja lah, kayak tahun depan. Gitu. Saya punya pengalaman buruk dengan case seperti itu. Di akhir tahun saya punya case, saya pikir, man ya tahun depan normal Pe, ya ampun tak simpen aja kayak tahun depan. Teman-teman, aduh, pokoknya pengalaman, aku tok. Ya toh, tiba-tiba anak sudah kok kesing medical, tapi nanti bayar tahun depan. Ini saya buka kartu. Tiba-tiba anaknya direkrut jadi agent, kayak muat enggak sih? Mari gitu mamanya itu telepon aku, Novi, ini sorry ya, ini si Evelyn jadi agent, gitu. AI ikut di Evelyn tak apa-apa ya, kemarin minta semuanya di drop. Hah? Saya itu 100 juta itu bilang, gitu. Jadi saya tidak pernah menolak berkat. Sejak saat itu saya janji sama diri saya nggak mau. Saya percaya di Anies tidak ada lah. Tapi kan ada juga yang berbicara, ya tak simpen di sini dari tahun depan. Wes lah, itu memang berkatmu dapat berkat. Tahun depan tuh ada berkat lagi. Ojo kayak mengkotak-kotakan berkatnya kita. Nah, apa goalku? Aku pingin TOT sih. Itu. Jadi selama ini kan COT ya. Aku pingin nembus TOT 3M lebih kayak gitu. Jadi ya pingin upgrade kan ya. Karena Pispiro tahun tuh COT, PCC terus gitu loh. Jadi ya kepingin lebih lah gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya, Ce. Tipsnya dong buat teman-teman yang baru sama yang udah lama jalanin, terus udah ada yang sempat down juga dalam menjalani bisnis Prudential ini supaya bagus. Gimana, Ce? Tips untuk agent baru. Menurutku, bisnis asuransi itu gampang. Kenapa? Semakin lama kita di asuransi, kita dikenal. Kuncinya adalah bertahan, teman-teman. Kayak gitu. Saya mungkin di tahun pertama cuma 30 juta. Kalau mungkin saya mau ya melirik kerjaan lain, ya bisa. Kayak gitu. Saya nggak bodoh-bodoh banget lah. Gitu loh. Tapi saya bertahan, teman-teman. Saya merasakan semakin lama saya di asuransi, semakin enak uripku. Gitu loh. Semakin kayak gampang gitu loh. Karena orang sudah trust. Jadi kunci ini bertahan, teman-teman. Lakukan yang terbaik. Menabur dengan maksudnya dengan hati ya, nggak usah berpikir di closing, wes lupakan. Yang penting kamu sudah melakukan hal yang benar, hasilnya pasti benar. Itu menurutku ya untuk agent baru. Sing agent lama, ya apa ya? Agent lama ini biasanya agent lamanya kan yang udah down gitu, Cek, karena ya nggak closing, ya nggak closing lah, terus ya ditolak-tolakin nasabah lah gitu. Nah, oke. Menurut saya pribadi semua kerjaan itu pasti ada penolakan semua. Kayak gitu. Kita mau jualan apapun juga ya ditolak kayak gitu. Tapi kembali lagi ke goal ya. Maksudnya ya gini loh. Kalau menurutku ya, kalau kita ini jualannya benar, sebenarnya orang itu bukan nggak mau ikut, belum momentumnya aja. Aku yakin kok. Aku nih banyak menuai dari tahun-tahun sebelumnya. Sih nggak closing tahun ini. Gitu loh, maksudnya ngerti ya. Jadi sing kayak nasabahku sing tak tawari sing UP 3M itu aku pas tawari dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma dia ngomong, "No, nanti tunggu ya cicilan mobilku selesai." Kayak gitu. Jadi banyak taburan hal-hal itu kita dapat nanti gitu loh. Jadi ya kalau prinsipku ya kita tetap lakukan yang terbaik, lakukan bagian kita kayak gitu. So nanti kalau misalnya kan emang toh ya enggak apa-apa sih kalian nabur aku yang nuai gitu. Jadi kalau kalian misalnya hilang di asuransi kan mati beneran. Oke. Pas banget ya, Cok ya. Thank you ya, Cok. Thank you, Son. Thank you, Aduh, ini teman-teman Happy birthday, Cok. Thank you, teman-teman. ini si Novi ada yang lain tadi ya? Nggak ada ya? Nggak apa-apa lah kalau gitu teman-teman. Pas pertanyaan terakhir dari Ucok, memang handphonenya sudah habis. Thank you ya Ucok hari Sabtu ini makan-makan nih, Cok. Thank you loh, Cok. Ini dong, makan-makan dong kita. Yang ulang tahun tiap Sabtu makan-makan, dahsyat. Ya, ada rugi loh. Iya, nggak salah, Enrich Together. Oke teman-teman, thank you ya semuanya ya. Ini kita juga speakernya kebetulan. Novi udah masuk lagi, Son.
Ah, Tapi udah masuk. Novi masuk lagi. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Masuk lagi kalau Novi sudah masuk. Oke, Novi sudah masuk. Novi masih mute. Mute Novi. Ya, Iko, I'm come back. Ya, jadi ya penutup dari saya sih, kalau untuk agent-agent yang lama yang mungkin down ya, saya ini juga bukan yang, saya ngerti kalian ya, saya ngerti, saya juga mengalami hal yang sama. Saya bukan menyamakan, Mbak, ini bukan menyamakan loh ya, saya bukan prospek kalian, enggak. Saya juga mengalami di titik yang sama. Tapi ya ketika kita bertahan, kita tetap melakukan tugas kita. Gini loh, kita buka bisnis ini kan enggak gampang tuh. Masa ya kamu berbuka prospek 3 bulan tokomu sepi mau tutup sih? Gitu loh. Saking kan asuransi ini enggak ada modalnya. Gitu, makanya kalian enggak mau kerja juga enggak apa-apa. Kayak gitu loh. Coba kalian posisikan kalian ini pebisnis buka toko, 3 bulan tokomu sepi. Ya usaha ya apa caranya, upgrade diri ya apa caranya supaya toko rame. Sama di Prudential ya kayak gitu. Gitu loh. Enggak ada semuanya itu instan gitu loh. Aku butuh waktu 1 tahun lah ya, karena tahun pertama juga nggak terlalu prestasi juga. Jadi butuh waktu untuk penyesuaian kayak gitu. Jadi ya apa namanya? Kalau saya prinsipnya ya pokoknya saya lakukan yang terbaik. Saya bekerja halal, saya nggak membohongi orang. Saya happy gitu loh. Maksudnya orang itu pasti juga feedbacknya baik kayak gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Ceh sharingnya karena Kok? waktu kita udah Kok nge-freeze kok? Oke. Yes. Thank you Ceh sharingnya Iya, thank you. hari ini. Halo Novi, thank you Novi ya. Ya, thank you Ko Erison. Iya, sorry. Thank you Novi ya. Sinyalnya. Ini gua kayak lagi denger Meridiana versi orang Jawa. Semangat. Semangat 45 dia. Teman-teman ya, Meridiana versi bahasa Jawa, teman-teman. Novi, hilang lagi gambarnya. Thank you Andrew. Kok hilang sih aku nih ya? Iya, wes hilang. Iya kok. Aduh, enggak ngerti kok ini apa. Aku enggak ngerti ya. Teman-teman, Ini saya thank you gaptek sama kok. Novi ya. Ini luar biasa loh semangatnya sampai di sini ya. Ini ada nonton dari Bali, Semarang, Surabaya. Ya gila ya. Ini udah kayak nonton Meridiana versi bahasa Jawa. Semangatnya 45. Thank you, C. Keren banget gue, C. Thank you. God bless ya. Pokoknya Ya, tahun God depan bless, tuh C. lu harusnya berangkatnya enggak berangkat aku nggak mau. Jadi harus achieve semua. Kamu kece kalau nggak pergi ya, Aksis ya. Thank Apa? you, Cece. Kalau nggak pergi ke New York, ngamuk kayak gitu ya. Oh iya, tamu iya. Nanti kalau misalnya berangkat ke New York tak traktir deh. Oh iya, semangat. Thank you ya Novi ya, telah memberkati S7. Dicatat tuh traktir tuh, Salam buat dicatat. Anton ya. Oh ini direkam ya, aku lupa. Rekam dong. Catat tuh yang traktir tuh. Oke, tak traktir Thank you ya. Novi ya. Thank you, ayo, God bless Yo, ya. God bless ya. Thank you, thank you. Thank you. Oke semuanya. Thank you, God bless Novi. Ya, Silakan thank mau live, boleh. Thank you. Thank you ya Novi. Oke Son, teman-teman. masa ditraktir sama yang lain sih, Son? Nggak apa-apa. Kan dia mau ngomong, itu namanya Bukan sama lu. nggak boleh ditolak. Kemarin Ayo, di teman-teman. pick lu nggak traktir lu.